Siap-siap, kegaduhan baru terjadi. Roy Suryo tiba-tiba saja nyentil-nyentil, nyinggung-nyinggung Lampung. Ada juga Dokter Tifa yang list permintaannya ini sangat tidak masuk akal sama sekali, teman-teman. Orang-orang ini, para pemburu ijazah Pak Jokowi, selalu ada saja gebrakan-gebrakan untuk membuat kegaduhan-kegaduhan yang baru. Ini dia videonya, teman-teman. Mari kita tonton bersama. Untuk akan meminta informasi tentang registrasi sebagai mahasiswa, absensi perkuliahan, kartu rencana studi, kartu hasil studi, bukti bayar perkuliahan, wisuda tahun 1985, dokumentasi, foto-foto saat KKN, dan wisuda bersama rektor atas nama Saudara Joko Widodo. Waduh. Ini gimana nih, teman-teman? Menurut kalian, list daftar permintaan Dokter Tifa CS ini yang diajukan ke pihak UGM, Universitas Gadjah Mada, dokumen-dokumen itu, siapa yang masih nyimpan, teman-teman? Coba dah. Dengan banyaknya mahasiswa-mahasiswa di Universitas Gadjah Mada, apalagi Pak Jokowi ini wisudanya tahun 1985. Lalu Dokter Tifa CS meminta, itu tadi daftar list permintaan mereka terhadap kampus UGM. Gak masuk akal sama sekali, mengada-ngada. S1-nya dari Lampung, bukan dari UGM. S1-nya dari Lampung. Jadi ngapain kamu ngaku-ngaku UGM? Memang kenapa kalau Lampung? Gak bisa. Memang kenapa kalau Lampung? Gak bisa. Memang kenapa kalau Lampung? Lagi sama Universitas Lampung. Woi, Roy. Apa-apa. Roy, memang kenapa kalau dia Lampung? Emang ada masalah apa? Ada masalah apa sama Lampung? Dia tadi kan bilang saya adalah UGM. Iya, dia lulus UGM. Kalau memang dari awal itu UGM. Anda jangan merendahkan Universitas Lampung ya. Enggak, saya bilang jangan merendahkan orang-orang di luar. Yes. Saya merendahkan Lampung. Jangan merendahkan Lampung. Siapa yang bilang udah Lampung? Enggak, oke, jangan merendahkan Lampung. Kamu jangan merendahkan Lampung. Kamu terserah. Nah, kan? Saya tidak bilang Universitas Lampung. Saya bilang dari Lampung. Saya ini Di sini Roy Suryo blunder sekali. Nyentil-nyentil, nyinggung-nyinggung Lampung. Dan diksi-diksi yang digunakan kesannya merendahkan Lampung nih. Aduh, ini gimana nih, teman-teman? Menurut kalian, hanya untuk agar menang di debat ini. Tetapi tidak sadar akan ada kegaduhan baru yang terjadi dengan kalimat, dengan sikap, pernyataan-pernyataan yang dipakai oleh Roy ini. Seperti yang kita saksikan barusan, bagaimana ekspresi, bagaimana kalimat, nada yang digunakan oleh Roy Suryo ini dengan sambil menyebut-nyebut Lampung. Ini warga Lampung, orang Lampung, gimana nih menurut kalian terhadap Roy Suryo ini yang menyentil-nyentil, menyinggung-nyinggung kalian? Masalahnya kalau saya diangkat jadi menteri ini repot ini. Oh iya. Apa dikira saya nggak bisa jadi menteri? Ya. Targetnya wapres. Waduh, wapres. Aduh. Ya, masa orang-orang ini tuh nggak tahu siapa benar-benar dengan siapa. Iya. Ada Dokter Tifa mengatakan ingin jadi menteri. Aduh. Kemudian Rismon mengatakan bukannya targetnya wapres. Waduh. Kalau Tifa bagusnya jadi menteri pendayagunaan sakit hati dan gosip nasional. Waduh. Mimpi daripada orang-orang ini sangat-sangat luar biasa, bukan, teman-teman? Kalau kemarin kan Rismon sendiri meminta ke Presiden Prabowo agar diangkat menjadi ketua Komnas HAM. Kali ini Dokter Tifa ingin jadi menteri. Menurut kalian ini gimana nih, teman-teman? Yang menyatakan tidak ada kekuatan pembuktian yang dikemukakan oleh pihak pelapor. Salah, keliru, gitu, bahkan manipulatif. Oleh karena itu, kembalikan pemahaman tentang apa yang disebut alat bukti. Dan alat bukti itu sudah dikemukakan di gelar perkara khusus maupun dalam proses-proses pemeriksaan sebelumnya. Keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi sudah dikemukakan.
semuanya itu ditafsirkan negatif atau dinafikan. Saya kira hal yang sangat mendasar ini kesalahan dari pihak Barreskrim yang menyebabkan bahwa TPUA, ahli, dan mungkin yang lain-lain para aktivis akan bergerak terus gitu, tidak merasa selesai dengan pernyataan bahwa Dirtipidum sudah benar menghentikan penyelidikan. Maka dalam surat ke Presiden yang diharapkan diawasi juga oleh pihak Kompolnas, maka TPUA menyatakan Presiden harus memerintahkan Kapolri untuk menjalankan dan meneruskan, melanjutkan proses penyelidikan dugaan ijazah palsu yang dilakukan oleh Joko Widodo. Oleh karena itu diharapkan prosesnya dari penyelidikan naik ke penyidikan, dari penyidikan ke proses peradilan. Saya kira bukan para aktivis ini yang patut untuk dikriminalkan, tapi pelaku kriminal hakiki adalah Joko Widodo. Waduh. Rizal Fadilah ini mengeluarkan kekecewaannya, teman-teman. Tidak terima atas laporan mereka kemarin kan mengenai dugaan ijazah Pak Jokowi itu palsu dihentikan dan mengadu ke Presiden Prabowo agar kasus itu diteruskan, jangan dihentikan, dan meminta Presiden Prabowo untuk memerintahkan Kapolri Pak Listio Sigit agar meneruskan kembali hingga ke penyidikan, hingga ke persidangan kasus tersebut. Tapi betapa kecewanya mereka. Kasus ini telah dihentikan secara resmi, teman-teman. Tidak ditemukan ada dugaan kepalsuan di ijazah Pak Jokowi. Yang menjadi masalahnya sekarang adalah mereka sedang ketar-ketir. Mereka panik-paniknya menghadapi laporan Pak Jokowi, dugaan pencemaran nama baik, dan ada 3 perkara lainnya yang sedang dihadapi oleh orang-orang ini. Akhirnya memproduksi pada hari ini 12 terlapor. Inilah wajah daripada hukum kita pada hari ini, pada ulang tahun ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami ingin mengatakan secara terang dan telanjang bahwa hukum itu ternyata tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan sangat disayangkan itu datang dari aparat itu sendiri. Saya ingin mengatakan laporan kepada kami yang 12 ini ya bukanlah laporan yang ujuk-ujuk ya. Ini merupakan dasarnya adalah laporan kami terlebih dahulu yang menjadi Dumas di Barreskrim. Seharusnya jika berdasarkan pasal 10 Undang-Undang ya Perlindungan Saksi dan Korban, itu tidak boleh dilakukan lapor balik oleh Saudara Joko Widodo ya. Justru dia melapor balik untuk mengcounter laporan kami tersebut. Mengapa kami mengetahui? Karena kedatangan kami ke Solo itu harus kami akui bahwa kami mendapatkan intimidasi langsung, di mana beliau mengatakan bahwa karena ini sudah ramai, maka saya akan menempuh jalur hukum. Jalur hukum yang dimaksud itu bukan melakukan gugatan ke suatu pengadilan negeri, bukan, akan tetapi mempolisikan. Dan inilah akhirnya kami telah sampai di fase penyidikan. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Justru yang pantas di penjara itu adalah orang yang telah melaksanakan tugas sebagai pemimpin bagi negara ini dan banyak melakukan abuse of power, banyak melakukan kebohongan-kebohongan, dan bahkan disinyalir ijazahnya yang menjadi dasar dia untuk mencalonkan diri sebagai seorang pemimpin disinyalir palsu. Ya. Waduh. Kata Bu Kurnia, kami dari 12 lainnya tidak pantas di penjara. Menurut kalian gimana nih teman-teman? Kata Bu Kurnia, mereka tidak pantas sama sekali untuk dipenjara. Setelah sekian lama kegaduhan, fitnahan demi fitnahan, tudingan-tudingan liar mereka terhadap Pak Jokowi. Tapi sekarang mengaku-ngaku mereka ini didiskriminalisasi. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Orang-orang ini tidak sadar diri atau tidak memiliki cermin di rumah nih? Atau gimana nih? Menurut kalian, kenapa ngotot sekali semuanya ini adalah salahnya Pak Jokowi? Sedangkan kalau kita perhatikan posisi di polemik ini adalah yang menjadi korban
Yang didiskriminalisasi faktanya adalah Pak Jokowi. Mereka menuding ijazah Pak Jokowi itu palsu, skripsi Pak Jokowi itu palsu, transkrip nilai Pak Jokowi itu bermasalah, tidak asli, palsu, dan semua apa-apa dituding palsu sama orang-orang ini. Lalu giliran Pak Jokowi mengambil langkah tegas, membawa ke ranah hukum, mereka mencoba playing victim, mengatakan Pak Jokowi memenjarakan rakyatnya. Aduh, ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian, atas apa yang barusan saja kita bahas ini, kita tonton bersama ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu ya di kolom komentar yang ada di bawah ini.